Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tabarukan bidu'a, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru dan staf tata usaha, wabil khusus Bapak Ibu Guru Koordinator yang saya hormati dan saya banggakan, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Al-Badriyah peserta reaksi Ramadan efektif dan penuh aksi yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul di kampus yang sangat kita cintai, kampus MA Al-Badriyah, dalam satu kegiatan reaksi Ramadan yang efektif dan penuh aksi. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan ini ada senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya tiada lupa rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah atas keharibaan baginda tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'in tabi'in, sampai kita semua yang hadir beserta di ruangan ini. Semoga kita termasuk kelompok manusia yang akan termasuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Anak-anakku beserta aksi Ramadan efektif dan penuh aksi yang saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah kita terima, atas segala kenikmatan yang kita rasa, dan atas segala kenikmatan yang tidak kita rasa.
Di antara kenikmatan yang sangat kita rasakan adalah nikmat panjang usia, sehingga Allah telah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, kesempatan untuk berjalan di muka bumi. Ditambah kenikmatan bukan hanya panjang usia, tapi kesehatan yang sangat mahal sekali, dan ditambah taufik dan hidayah, sehingga dengan wasilah sababiyah kenikmatan tersebut kita dapat menghadiri kegiatan ini. Intinya tolak ilmu, menghadiri majelis ilmu, yang mana menghadiri majelis taklim pada bulan Ramadan itu mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Saya membaca dalam satu kitab yang namanya Duratul Nasihin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul itu pernah mengemukakan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Al hadis. Silahkan kalau mau ditulis sacoretna we penbae sabeunangna, walaupun nanti tidak tercatat semua, tapi malaikat tahu siapa yang menulis, siapa yang enggak. Yang artinya adalah barang siapa yang hadir, yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah akan menuliskan baginya tiap langkah cokornya. Tahu cokor nggak? Itu kalau di Nagrag itu bahasa bagus, kalau di Cijengkol kan jelek ya. Itu jadi tiap langkahnya itu dituliskan ibadah 1 tahun. Kira-kira besar gak tuh pahalanya? Walaupun kakinya gak cebra, tapi gegel ibadah 1 tahun. Beruntung, karena memang ibadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Makanya ada sebuah hadis mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, itu seolah-olah dia sudah melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Itu ada hadis seperti itu. Perhitungannya bagaimana? Hitung-hitungannya kan begini, karena dilipat gandakan. Kalau misalkan 1 bulan itu kan 30 hari ya, 1 bulan 30 hari, kita kalikan, itu 1 kebaikan. Puasa 1 hari 1 kebaikan, dikalikan 10 jadi 10 kebaikan, kali 30 berarti 300. Can connect ya, apa gitu. Can minum aja. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, itu sama halnya puasa 1 tahun penuh. Itu hitung-hitungannya gimana? Puasa biasanya kan 1 bulan. Rata-rata puasa itu 1 bulan itu 30. Walaupun tahun sekarang nggak tahu, tapi besar kemungkinan kayaknya 29 hari. Tapi Allah alam, kalau Muhammadiyah itu 30 hari. Tapi kalau mau 30 hari juga boleh, madhab serangan. Tapi nanti gimana keputusan Menteri Agama saja. Nggak tahu 29 hari. Kalau 29 hari mungkin lebarannya berbeda. Kalau 29 hari lebarannya bareng. Kalau kita puasanya 30 hari berarti lebarannya beda. Itu biasanya 30 hari. 30 kali 10 berarti 300. Kalau 1 tahun itu jumlah harinya 363. Kalau bulan apa? Kalau tahun apa? Ada 3, ada nggak? 60. Masehinya. 360 ya. Kalau 360 dikurangi 300 berarti berapa? 60. Berarti masih kurang tuh. Puasa 30 hari itu masih kurang karena nilainya masih 300.
300 berarti yang belum terisi itu 60 hari, makanya puasa 6 hari lagi di bulan Syawal. 6 kali 10 berarti 60, berarti sama 360 hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini bos bapak-bapak. Itu agak balidek ini kalau bahasa populer gitu. Pada saat itu mau tidur biar segar, jadi ketemu sama anak-anak. Kalau agak balidek. Ya apa-apa ya, main juga ya. Hadirin anak-anakku peserta aksi Indosiar. Saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan jajaran, Bapak Uang, Bu Suci yang mengadakan acara reaksi ini, sungguh sangat luar biasa. Karena kan kalau reaksi kalau kita artikan kan memang nggak diem, yang namanya aksi itu kan nggak diem. Jadi yang namanya puasa itu diem aja, bobo. Kalau bahasa negara itu molor terus. Padahal kita kalau melihat sejarah, justru bulan puasa itu bulan yang sangat luar biasa. Rasul aja memenangkan perang Badar itu bulan puasa. Sultan Muhammad Al-Fatih memenangkan perang bulan Saum, bulan Ramadan. Kalau kita justru lulus gitu. Makanya saya itu alhamdulillah di sekolah kita itu diadakan reaksi. Itu harus ada aksi. Untuk apa? Satu ikhtiar dan usaha, aksinya yang efektif. Untuk apa? Satu ikhtiar dan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan satu output yang sesuai dengan target di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini kan ini udah pada tua nih ya, udah pada tua nih. Karena kalian puasa kan rata-rata udah lebih dari 10 kali kan? Kamu puasa udah lebih dari 10 kali. Usianya kalau misalnya sekarang berapa? 20 tahun ya? Kan biasanya dari 7. Biasanya kan dari 7 tahun puasa tuh. 7 tahun, 8 tahun, 9 tuh sampai 10 kali kan? Hasil dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, mencapai tingkat puncak ketakwaan. Itu target itu. Puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Pasti kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi berpuasa itu pasti menjadi orang yang bertakwa. Tapi kenapa orang itu tiap tahun berpuasa tapi masih berkelakuan itu enggak baik? Takwa itu kan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berarti itu puasanya tidak efektif. Tidak melakukan satu usaha atau aksi yang menciptakan. Jadi suasana Ramadan itu tidak menghasilkan output sesuai target. Target itu doa Allah, pahala dari Allah, dan menjadi orang takwa. Itu kan jelas dalam Al-Quran. Yang menjadi dasar diwajibkannya puasa itu surat apa? Saya lupa tuh. Kalau lagi lapar begini saya suka lupa gitu. Yang jadi dasar diwajibkannya puasa itu surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183. Kamu udah lupa ya? Lupa. Pas kayak kakek-kakek lupa. Kalau saya udah kakek-kakek wajar lupa juga. Kalian itu kan masih muda, masa lepotan. Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama di sini sudah jelas ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada satu rahasia di sini. Ayat yang menjadikan dasar para ulama diwajibkannya berpuasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini sudah menjelaskan bahwa kalau ada ini ayat disebutnya termasuk surah Madaniyah. Karena Al-Quran itu terbagi kepada dua kelompok. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kalau Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Kalau surah Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Nah, surat ini adalah surah Madaniyah. Diturunkannya di Madinah. Apa cirinya? Cirinya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalian kalau nanti menemukan dalam Al-Quran surat apa saja yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah bisa dipastikan diturunkannya di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke mana? Kalau ada ya ayyuhan nasu, maka sudah dipastikan itu surat diturunkannya di Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu Madinah, kalau ya ayyuhan nasu itu Mekah. Itu sudah dipastikan. Jadi dapat bisa dipahami bahwasanya ibadah puasa itu tidak dilakukan ketika Nabi di mana? Di Mekah. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, belum ada kewajiban berpuasa. Karena jelas ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu diturunkannya di mana? Di Madinah. Jadi kewajiban puasa itu setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ya. Subhanallah ya, banyak yang gelai ya. Gak apa-apa, reaksi Ramadan efektif dan beraksi tambahan ugelai. Lanjutkan kayak gitu ya. Lanjutkan ya, kenalah biar cerita hijinya. Kalian juga ngantuk, saya juga ngantuk sebenarnya. Jadi jelas kewajiban puasa itu setelah hijrah ke Madinah 2 tahun. Ayat ini diturunkan 2 tahun setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau misalkan ditanya kapan puasa itu mulai diwajibkan, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu bulan Sya'ban. Tepatnya itu diturunkan ayat ini adalah bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman. Berarti sudah bisa dipahami bahwa yang namanya puasa itu diwajibkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu tidak wajib. Oh kalau orang bukan Islam nggak wajib puasa berarti nggak dosa dong? Ya sama dosa. Kan yang namanya wajib itu satu kegiatan, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan Nah, orang kafir kok nggak wajib dan tidak disiksa nanti? Bukan begitu maksudnya. Jadi ibaratnya seperti ini, seperti orang-orang yang di sana tidak memeluk agama Islam, mereka tidak wajib. Maksudnya jangan kita ngapa-ngapain kalau mereka nggak puasa, ya biarkan saja kan mereka bukan Islam. Tapi bukan berarti nanti di akhirnya disiksa, karena ibaratnya seperti ini. Hitam Allah itu, kewajiban dari Allah itu, saya analogikan, saya gambarkan seperti ini. Kalian kan punya handphone, punya grup pikir itu, kelas 11 IPA, kelas 11 IPS, kelas 10 IPA, 10 IPS. Kan saya suka kirim pesan dan mengirimkan satu kewajiban sama kamu.
Assalamualaikum, saya bilang bikin itu bagian struktur asbab apa? Ashabul furud itu tentang apa? Paroin. Itu kewajiban untuk semua. Mau yang punya handphone, yang tidak punya handphone. Oh, alasannya tidak punya handphone. Itu orang kayak disiksa. Mau punya handphone, mau tidak punya handphone, disiksa kerjakan. Tapi kan pesan gak nyampe sama yang punya handphone. Jangankan sama yang punya handphone tapi gak ada baterainya, pesan gak nyampe. Paham tidak? Puasa wajib pada orang Islam baligh dan berakal. Artinya pesan itu gak bakalan nyampe kalau belum balik. Pesan itu belum nyampe kalau belum berakal. Pesan belum bisa nyampe kalau handphonenya nggak ada baterainya. Pesan gak bakalan nyampe kalau nggak ada kuotanya. HP boga, baterainya piru, kuotanya eueuhan. Ada keueuh mau asup pesannya. Tapi keueuh orang disiksa kerjakeun. Begitupun dengan orang kafir, tidak wajib mereka berpuasa. Tapi nanti disiksa oleh Allah. Tapi jangan kita yang menyiksa. Main ke pasar Pelita, ada Cina lagi makan-makan, kita kebukin, jangan. Nanti bongkok ya dari Cina ke sini. Gara-gara Cina barudak Albandia kebugan budak Cina berpuasa. Gak apa, jangan. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu siam. Apa siam itu? Siam itu puasa. Bukan puasa ya. Kalau puasa itu dibuang dekat puasa. Kepada ikut puasa pada dalam hidup ketika ambil puasa digiru-giru. Puasa digiru-giru. Ya lebih puasa giru daripada puasa cepil. Itunya cepil hari-hari. Apa siang itu? Siang itu para ulama dalam literatur fikih klasik itu membahas tentang siang itu ada dari dua dimensi rata-rata. Pertama dari dimensi bahasa, yang kedua dari dimensi fuqaha. Siang itu kalau menurut bahasa itu mutlaqul imsak. Jadi definisi siang itu kalau menurut bahasa itu mutlaqul imsak. Pokoknya yang namanya nahan itu orang puasa. Kita itu pengen makan, lapar, ditahan, itu imsak, sahur. Kita itu haus, mau minum, ditahan-tahan, itu sahur. Kita itu lihat anak mau nyebrang jalan, ada motor kenceng, kita pegangin tangannya, kita tahan, itu juga sahur. Mau kentut, ditahan-tahan, itu juga sahur. Mau pipis, ditahan-tahan, itu juga sahur. Kalau mau pipis jangan ditahan-tahan, keluar aja. Karena gak membatalkan puasa pipis itu boleh, asal jangan pipisnya dimasukin ke mulut aja. Itu bagi orang-orang yang selangnya panjang, susah. Nahan rindu juga salah. Nahan rindu juga salah. Kalau menurut bahasa, nahan cinta juga itu salah. Pokoknya karena nahan. Kalau hukumnya nahan cinta gimana hukumnya? Kalau menurut Syekh Mail itu gak boleh. Karena itu dapat mengakibatkan timbulnya jerawat batu. Itu jadi ikhtilaf ulama itu. Jadi menahan rasa cinta itu ikhtilaf. Kalau menurut ulama itu Syekh Mail itu gak boleh karena dapat menimbulkan jerawat batu. Tapi kalau menurut Imam Nusui itu justru bagus, harus kita kalau misalkan dapat menyalurkan ke pernikahan jangan ditahan, silahkan. Kalau tidak menjerumuskan kita kepada maksiat jangan ditahan-tahan. Kalau menjerumuskan kepada maksiat tahan saja, tahan. Kalaupun kamu nanti mati karena menahan rasa cinta itu syahid mati. Benar kan? Itu orang teh bogoh ya. Lamunnya diungkapkan tapi orang haeun gitu ya. Mending tahan we. Bagaimana Pak kalau misalkan timbul nanti TBC? Tekanan mati cinta.
Tikabgang maut itu matinya syahid, dikubur gak bakal disiksa. Beneran. Orang yang mati karena cinta itu syahid. Kalau dulu itu biasanya orang Bani Mudroh itu orang-orang yang bucin. Orang Bani Mudroh itu, orang Bani itu bucin. Jadi madhabnya madhab patkai. Kalian tahu patkai? Itu logonya itu berlambang babi pemuja cinta itu. Jadi tekao diajar dia Islam gara-gara lelaki lewe dasar sebat. Itu patkai, penderitaan tiada akhir. Itu Imam Qusmi itu karena beliau waktu berkunjung kemana ke Bani Nadroh itu di batu itu ada tulisan. Ya ma'syarul usyaq billahi akhbiru idza istada ishqun bil fata kaifa yasna. Itu ada sebuah syairan yang bertanya-tanya itu saat ada yang mati di atas batu itu karena gara-gara cinta. Ada tulisan tuh di batu. Ya ma'syarul usyaq billahi akhbiru idza istada ishqun bil fata kaifa yasna. Apa enggak hati? Betul. Kita hadirkan. Wahai orang-orang yang sedang mabuk cinta, demi Allah kabarkanlah, apabila dewa asmara sedang merasuk ke dada seorang pemuda, apa yang hendak dia lakukan? Perhatikan kata. Jadi sebuah pertanyaan, jadi lalu orang kerja cinta kumaha gitu. Cek Imam Qusmi dijawab. Ya tadi aing cek Mang Manil mah menikah ungkapkeun ya bisa jawab batu. Nanti ngadongna pohon ieu cek sama Manil teh kumaha bode ngomongna. Apa ya. Nah dari cek Imam Qusmi mah yudari hawahu nina bobokanlah asmaramu. Yudari hawahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru fi kullil umuri wa yakhshahu. Nina bobokanlah asmaramu, sembunyikanlah rahasianya, dan bersabarlah dalam setiap hal, dan berkhusyuklah. Jadi kalau kita belum pada waktunya nikah, berat hati pokoknya mah jatuh eta pokoknya. Eta teh nina bobokeun, harus banyak kegiatan. Peng parkeun kana tadarus meh pohon teu malang teuing, atuh heueuh nya nyekelan HP wae mah kumpul tempat foto naon gitu wae. Eueuh gawe tempat foto batu teh ingat ka urang oge. Ieu ge status kan cinta tak berbalas. Kacau biasa. Nina bobokan, maksud aing nina bobokan teh budak teh meh kok message ku masih papalereun. Makanya di sini ada reaksi Ramadan efektif dan bereaksi. Tong loba cicing jadi inget wae. Di imah ngalamun isuk-isuk ieu ka Bogor lewe. Bentar aing dieu mah kan. Urang teh boro-boro inget da loba nu sejen. Jadi tina bobokan papalereun kumaha we poho gitu. Bila perlu kalau inget cokot bedog neangan tangga cau kadekan foto nanti nina bobokanlah asmaramu, sembunyikan rahasianya, sumbutkeun daripada diungkapkeun didoakeun engke teh lamun geus diungkapkeun teh neng aku padamu juga. Oh, meski itu bahaya. Meski itu bahaya, sekolah geus teu konek. Karena pelajaran geus teu konek fikih beuteung dua. Ekonomi beuteung hiji. Salah bener. Itu makanya gitu. Yudari hawa, sembunyikan rahasianya. Wa yasbiru fi kulli umuri wa yahsya'u, dan bersabarlah dalam setiap urusan. Sabar menghadapi orang yang jahat sama kita, sabar menghadapi musibah dari Allah. Ya Allah, kok aku hitam banget sih? Ya nggak apa-apa, nggak setiap yang hitam itu nggak disukai. Dodol Imlek juga hitam kok.
Tapi waktu Imlek mah nggak apa-apa. Sok ke Imlek mahal kene puyuh, mahal kene dodol. Mau bodas dodol apa puyuh? Mah bodas, tapi ulah mah dodol kan. Nggak cepret, nggak telas, dilaku kan. Nu penting laku. Itu juga sabar, tenang. Setiap hal juga ada pasarnya. Kalau kita jualan kelapa di pasar pisang itu bakalan laku. Tenang. Ada orang yang suka nanti siap. Itu dari rumah ya pasti yang mulu. Kok jadi bangga karena etak maksud. Sabar, melakukan to'at, taraweh teh turu, sabar, paksa. Sabar, tahajud sanggup, paksain sabar. Jadi sabar itu bukan dicabuk tengah lama. Jadi yang namanya sabar itu multitafsir. Bagaimana kalau sabar menghadapi orang yang jahat, tong sarwana. Kalau sabar menghadapi musibah, jangan mengeluh. Kalau sabar melakukan to'at, paksakeun. Kalau sabar menjauhi maksiat, kerekekeun. Ya? Neng, jalan-jalan yuk buka bersama. Mohon maaf Pak, Allah gak suka. Coba kita mau putus ayo berubahnya mana para rubuh. Silahkan. Mungkin kita bukan jodoh. Ayo mas beres ke arah deh. Oh, keweaan sok tegal, sok alim, sok hebat. Beres-beres kan, cuma itu urusan. Sabar. HP di mana dulu? Sabar. Ya, sabar menjauhi maksiat. Neng, pacaran yuk. Mohon maaf Pak, ini Allah. Saya takut dengan Allah. Gak ada yang lihat. Allah Maha melihat. Mualah. Ya, sabar. Di antara maksiat itu kita melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, itu kan maksiat juga. Merokok itu maksiat. Iya, kalau puasa merokok maksiat. Itu di YouTube berarti itu ada kiai Sarip ya, nggak batal katanya. Oh itu parah. Dicek gitu. Itu menyesatkan. Nggak boleh. Ya katanya nggak mewarkan katanya. Iya nggak mewarkan dan ngorong itu warak. Setiap benda dunia yang masuk ke jauh ke dalam melalui manfaat itu lubang terbuka. Mau lubang atas mau lubang bawah. Kalau kita bahasa populernya itu obeh apa itu? Jari kita masuk itu bisa batal bos. Benar. Jangankan begitu, ada anaconda keluar dari anus kita itu. Anaconda keluar, masuk lagi ke dalam, itu batal tuh puasa tuh. Ya udah masuk lagi. Nah, keluarin aja keluar. Pernah ada yang keluar anaconda pernah? Coba. Itu batal. Nih, karena nggak ada di kita yang namanya nangis itu batal, nggak ada yang namanya nangis di kitab itu batal, nggak ada. Mungkin maksudnya kalau nangis itu sampai nangisnya kebangetan itu leho keluar tuh. Geus saluba disedot deui. Nah, itu batal. Udah keluar ditarik lagi, itu batal. Pokoknya nangis batal, iya. Kalau sabari kalau mau permen batal. Atau cing amanah ka dieu. Batal. Itu maksudnya yang membatalkan itu masuknya ain dunia ain loh. Kalau aromanya enggak. Loh, ya Allah batal pada asup ke kalau pedanya masuk, kalau aromanya enggak. Bau tai, kalau baunya enggak. Mau tainya asup atau batal. Ainnya. Kalau aroma enggak, masuk ke jauh ke dalam. Jadi kalau kita nyicip,
nggak masuk ke dalam, nggak batal karena nggak masuk walaupun lewat manfaat. Manfaat itu lubang terbuka. Karena kalau kita mandi keramas, karena kadang-kadang itu ada seger masuk ke dalam, itu nggak batal karena bukan melalui lubang terbuka masuknya, melalui pori, nggak batal. Nah itu maksiat, sabar, lapar, sabar yang ngorong ada, sabar. Cepil, yang ada sabar. Makanya harus dijadwal. Bang air besar, bukan makanya lebih dijadwal. Itu kan pembatal puasa itu termasuknya mufatirot. Karena dalam puasa itu ada mufatirot, ada muhbitot. Jadi mubtilat, pembatalan puasa itu terbagi pada dua. Ada mufatirot atau muftirot, membatalkan puasa dan wajib qadha. Kalau muhbitot itu membatalkan pahala puasa, kita tidak wajib qadha. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa itu seperti tadi masuknya air hujan, ngorong terlalu dalam, nah, ya, haid, semenit dari maghrib keluar darah, gelonggong dari bijil. Suaranya memang kan kalau Sunda itu biasanya gelonggong gitu ya. Pakai Sunda mah gini ada nawan tak perlu itu harus kekumpul nanya itu kan ngalimet, ngisi, agak-agak gitu ya, murut-murut seri gitu. Bahasa Sunda mah gitu ya. Eta meninggal ngalimet jaga ngisi kan gitu ya. Nah, kalau Sunda masuk kayak begitu nih, dut seri. Ayo mah ditut ya. Seri ada tenang mikir gitu. Tengah bodong-bodong itu serius. Nah, itu 1 menit lagi mau buka. Nah, suaranya gimana? Gelenggang atau bereset atau cor ya? Berebet. Batal puasa itu wajib qadha kan beda dengan sholat. Kalau sholat itu nggak wajib qadha. Ya, kalau jahit itu wajib qadha. Nifas, lahiran maghrib. Nggak ada darah keluar bayi, nggak ada darah keluar, nggak ada nifas terus ya. Kita nanti wajib niat, wajib puasa, pas duhur keluar darah, nifas tuh batal berarti apa? Puasa kita harus sabar ditahan ya. Sabar timimiti imsak nanti kakek maghrib. Kalau sekarang lagi rame tuh Ustadz Ali Hidayat katanya harus dihapus kalender imsak itu karena tidak sesuai dengan definisi puasa, karena yang namanya puasa itu menahan dari segala pembatalan puasa min tulu'il fajr ilal ghurub, dari subuh sampai maghrib katanya. Ulama dulu juga yang tenang mikir imsak ya. Ulama dulu itu hasil pemikiran loh, jangan dihapus-hapus aja ya. Itu namanya kalau kita kenapa 10 menit, kalau 15 menit sebelumnya itu sunat hukumnya. Jadi kalau Nabi itu sebelum memang puasa itu menahan lapar dari subuh, memang benar. Tapi kalau orang tukang ngerokok, Allah Akbar, tahu puasanya tuh, itu puasanya. Baru lagi menyoknya, Allah Akbar dijerok, disedot, dijabat, nah gitu, kalau kita ada jarak kan aman. Kalau 15 menit itu sunnah, 50 ayat sebelum subuh, memperkirakan rumus sa'ah seperempat jam itu sunnah. Kalau 10 menit rahasianya itu adalah itu dari kitab Al-I'ab, kalau nggak salah itu wajib sebenarnya. Ada yang kalau 10 menit itu ada yang mewajibkan juga. Itu diambilnya kenapa 10 menit? Sebetulnya kalau sudah maghrib juga itu diwajibkan jangan dulu buka. Tapi kalau kita mau udah praktis dan jadwalnya ini senang ngorek-ngorek teman-teman. Jadi 4 menit setelah maghrib itu kita jangan dulu makan agar yakin. Teh geus namahan 4 menit teh dina jadwal teh. Udah ditambah 4 menit namanya tamkin. Kenapa 4 menit? Karena kalau misalnya di luar negeri itu nggak ada, memang nggak bakalan ada, karena kan tempatnya beda. Kalau kita itu suka bumi, jarak dari Katulistiwa itu 7 derajat. Hitungannya kalau 7 derajat itu 4 menit. Makanya ditetapkan
bulannya 4 menit disebutnya. Kalau dalam kitab Khulaso itu tamkin. Kalau sebelum subuh itu dikalikan 2, namanya diful tamkin. 4 kali 2 8. Tapi ulama kita Syekh Mahfud, Kiai Mahfud, Babakar, Mufti Betawi itu siapa ditambah Indonesia itu 2 menit jadi 10. Itu rahasianya. Kenapa 10 menit ya? Jadi sabar sabar dari segala hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa apa? Ghibah, ngomongin batur, berpuasa tempat penghilang lapar dan dahaga, ngomongin batur teh. Siapa jika berpuasa jadi nanti basah, boyok iyo bulan puasa, para tengah sapi harus beli baju. Ada gana air dengan duit mana? Lainnya, laki kayaknya, sok ganteng guys. Batal tuh pahalanya. Wajib bodoh nggak? Nggak wajib. Enggak. Puasanya nggak batal. Tapi kalau ngegosip sambil makan permen ya batal. Ngomong ngegosip kayak ibu-ibu makan beli sayuran, kata sok beli kangkung dan beri daharan kangkung. Batal. Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Anamimah, ngadu-ngadu, batal tuh pahala puasa. Itu ayah saya itu cerita itu. Bahaya tuh perempuan yang suka ngadu-ngadu itu. Biasanya kan suka ada ya. Anak menguap diadukan dengan mertuanya. Suami diadukan jeung kolotna. Itu bahaya tuh perempuan seperti itu. Dulu ada katanya tuh. Sampai teman karib itu sampai renggang gara-gara istri itu punya sifat seperti itu, sok ngadu-ngadu. Ceritanya begini, suaminya lagi nggak ada, datang temannya, artinya bedong, ada nggak ada, jangan lagi keluar, artinya bedong. Oh, punten dah ya si anak oke, kewel ya si anak dia, nah, kedaluan tapi wayahna kita pulang kita mendingan balik, si anak yang buka penyakit, sok amukan, sok udah batu mau bedong. Padahal mah kita waduh. Pulang alhamdulillah satu pada uwi suaminya pulang yuk mah cenah rancangan ka dieu teh si eta si Udin teh sah rek naon rek nyen berdoa dibikeun teu da anu eueuh cenah dibikeun atuh mah geus lila cenah paling ketika pengkolan cokot bedog teh budak din yuk bedog teh yuk atau si Udin geus ngadenge cerita sok ngomong bedog atuh nyelumpat atuh. Itu bahayanya orang yang suka ngadu-ngadu itu. Sadar itu terus kan. Yang ketiga, al-kidbu bohong. Suka menyebarkan berita hoak mencegah lagunya. Dapat membatalkan pahala puasa. Ari buka puasa jeung sarimi jeung kurupuk, ari diposting konana, eta. Naon bongso cumi, bongso naon ngalunah daging sabarang padahal bukan anjing kurupuk ngawaduh lah gitu teh. Ini lagi OTW padahal teu molor. Kan itu enggak kira aja nama bohongnya juga itu bidang rumah, enggak bohong ya. Itu tepira aja ngawaduh lagi. Pastikan baju, alhamdulillah, sampai lebaran, tentunya kayak batur gitu ya, padahal encan oke. Anda baru lima yahrumu melihat sesuatu yang haram. Nomor haram rasa. Nomor haram teh hari-hari, hari puasa teh. Teu batal puasa mah orang kaya pahalana. Atau melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat, enak kita melihat itu. Biasanya kalau di puasa itu paling enak nonton itu lihat tamboy pun merangkok. Eta tehnya bener. Eta nomorna teh ngubah. Geunah teh berandahan teh. Jika teu kira Pak. Kita geunah moal teh kan. Bahaya tuh. Takut nanti membatalkan pahala puasa. Qauluz zur, ngomong jorok, ngomong joran. Kam min shaimin memang gak batal puasanya, tapi pahalanya puasa, apalagi hikmah puasa itu gak bakalan dapat.
kam min sholimin laisa lahu min shaumihi illa ju' wal atos. Kata Rasul, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan bagian dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi puncak ketakwaan itu gak bakalan tergapai. Jadi puasa itu pas puasa orang, puasa memeh puasa, jengges puasa, gitu orang-orang kene yang ganti baju hukum, ya kan yang puasa bukan hanya kita, ayam juga berpuasa. Kenyileman no kan puasa, emang bagi berangkat, nyileman enggak kan puasa, nah anak baju haus, tapi kan hasil kan, ayah anak puasa anak, katakan ayah besok ayah puasa orang itu puasanya ngawiri, ayah hasilnya, tapi pahala betul. Nah, ada puasa bulan, ada puasa bulan. Kalau ulang itu sebelum puasa dan setelah puasa ya ulang. Sebelum puasa ditakuti orang, setelah puasa ditakuti orang. Sifat dan karakternya tidak ada bedanya. Kan puasa itulah alat takut, membentuk pribadi yang bertakwa. Taraweh 20 ngalatih kerudah supaya biasa sholat sunat. 23 rakaat aja sudah bisa, masa sawal 2 rakaat tidak bisa? Paham tidak? Puasa jangankan hal yang haram, yang halal aja bala-bala haram mampu kita tahan, masa yang haram gak bisa? Tapi ternyata latihan itu kalau sudah sawal itu nggak ada kayak timnas Indonesia latihan aja jagoan, pas turnamen eleh. Jadi latihan angka bawa karena sawal mah hees, nah kakak sholat gancang tak bawa itu dan latihan bulan puasa sholat gancang ke bawah itu ya, puasanya latihan ada benang gitu. Makanya mudah-mudahan puasa itu seperti puasanya ular. Kalau ular itu puasanya itu bagus, dari ular menjadi kupu-kupu. Ular itu asalnya lambat, tapi mesti kupu-kupu bisa ngapul. Asalnya mah lamun diasokeun ka awewe teh. Gitu kan? Pika hiji pika geuleuheun, tapi geus jadi kupu-kupu. Budak TK dia tuh lagu kupu-kupu yang lucu teh. Ada diganti cucu yang lucu. Cucu kupu-kupu. Kemana engkau terbang? Itu orang yang banyak suka sama kupu-kupu tuh. Bahkan ada satu fotografer namanya Jeremy Stanfield itu. Dia itu 20 tahun keliling dunia itu mencari kupu-kupu di fotoan kupu-kupu gawe, aneh tak gawe nama fotoan. Jeremy Stanfield itu 20 tahun ke Jenewa, Brasilia, Malaysia. Dia itu ngumpulin foto kupu-kupu karena kelebihan itu kan di pelajaran biologi itu kan kelebihan ular yang sudah jadi kupu-kupu dan sebelum menjadi kupu-kupu itu kelebihannya satu, mempunyai beberapa pasang kaki yang kokoh dan terampil. Ngagantung jam-jamnya berat dihanap lebih badan di mata naon jam-jamnya kan kuat. Itulah kelebihan kupu-kupu. Kedua, pandangannya itu lebih jernih karena mempunyai mata paset. Itu kan kalau nggak salah ya, pelajaran biologi itu mempunyai mata paset. Jadi pandangannya lebih jelas. Yang ketiga, mempunyai 2 pasang sayap yang simetris dan overlapping. Yang keempat, mempunyai corak warna yang beragam dan unik. Makanya Jeremy Stanfield itu keliling dunia, bahkan sampai 20 tahun itu hasilnya mencengangkan. Menemukan dari hasil potretan dia itu alfabet, huruf alfabet itu A sampai Z itu ada di kupu-kupu. Ada. Jeremy Stanfield di A sampai Z itu ada. Bahkan angka numerik 0 sampai 9 juga ditemukan di sayap kupu-kupu. Itu lukisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasepeun kana kupu-kupu. Bahkan ada benang-benang halus jadi negara teh ngangkut naon benang sari kan. Lainnya saukur indah tapi manfaat barudak kan awewe kadang-kadang aya nu geulis tapi teu bisa nyamol teu geunaheun. Aya geulis tapi teu bisa masak teu geunaheun. Geunah dibawa panangan hukum. Tapi aya nu bisa masak tapi kurang geulis ya. Kupu-kupu mah nya geulis nya aya manfaatna dengan patani. Keur jadi hileung mah ka tukang cacing teh ngarugikeun. Tapi geus jadi kupu-kupu mah mantuan.
Proses apa tadi sudah penyerbukan fotosintesis. Jadi memang puasa itu manfaat hidup nanti, puasa menjadi manfaat, mempunyai karakter dan kepribadian yang baru, bermetamorfosis sempurna. Cek demikian ya. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang akan membawa kita ke puncak ketakwaan dan mempunyai kepribadian yang lebih baik seperti Pak Hamdan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.